bohong. Aku hanya memikirkan satu peraturan penting. Kenapa kau lakukan hari ini kalau kau bisa melakukannya besok? Hahaha. Few moments later. Halo semuanya, perkenalkan saya Agatha Nurti dari kelas 2024F Keperawatan. Di video kali ini saya akan mengedukasi tentang cara mengelola stres. Baik teman-teman, yuk simak videonya. Yang pertama yaitu latar belakang terjadinya stres. Stres adalah kombinasi dari tekanan internal seperti frustasi, konflik internal, dan penyakit, dan tekanan eksternal seperti tuntutan pekerjaan atau sekolah, masalah keluarga, lingkungan yang tidak stabil, dan kekhawatiran masa depan. Individu mengalami stres ketika ia merasa tuntutan tersebut melebihi kemampuannya untuk mengatasinya, sehingga menyebabkan gangguan pada keseimbangan fisik, psikologis, emosional, dan sosial. Yang berikutnya yaitu pengertian stres. Stres adalah respon alami tubuh dan pikiran terhadap tekanan atau tuntutan yang melebihi kemampuan seseorang untuk menghadapinya. Stres dapat disebabkan oleh berbagai faktor baik internal maupun eksternal, ya sama seperti dijelaskan di latar belakang ya guys. Gejala stres dapat bervariasi, namun beberapa gejala umum meliputi kecemasan dan kegelisahan, ketegangan otot dan sakit kepala, kelelahan dan kekurangan energi, gangguan tidur, perubahan nafsu makan, dan kesulitan konsentrasi dan membuat keputusan. Stres yang tidak dikelola dengan baik dapat berdampak negatif pada kesehatan fisik dan mental, seperti penyakit jantung dan stroke, gangguan mental sistem kekebalan tubuh yang lemah, dan gangguan pencernaan. Berikutnya, adapun penyebab terjadinya stres itu, yang pertama tekanan pekerjaan atau sekolah, masalah keuangan, hubungan interpersonal yang buruk, kesehatan fisik atau mental yang buruk, kehilangan orang yang dicintai, perubahan besar dalam hidup, kelebihan informasi dan teknologi, kurangnya kontrol atas situasi, tujuan dan harapan yang tidak realistis. Yang berikutnya jenis-jenis stres. Adapun jenis-jenis stres dapat dibedakan menjadi beberapa kategori, antara lain yang pertama yaitu stres akut. Stres yang terjadi dalam waktu singkat, biasanya disebabkan oleh peristiwa tertentu seperti deadline pekerjaan atau kecelakaan. Yang kedua yaitu stres kronis. Stres yang berlangsung dalam waktu lama, biasanya disebabkan oleh masalah yang berkepanjangan seperti kemiskinan, hubungan buruk, atau pekerjaan yang tidak memuaskan. Yang ketiga yaitu stres episodik. Stres yang terjadi secara berkala, biasanya disebabkan oleh peristiwa tertentu seperti ujian dan presentasi. Yang keempat yaitu stres traumatik. Stres yang disebabkan oleh peristiwa traumatis seperti bencana alam, kecelakaan, atau kekerasan. Baik, berikutnya kita masuk yang paling intinya yaitu cara mengelola stres. Adapun cara-cara untuk mengelola stres itu, yang pertama teknik relaksasi, tarik nafas dalam, meditasi, melakukan aktivitas fisik, olahraga teratur, berjalan kaki, berenang. Lanjutannya manajemen waktu, prioritaskan tugas, buat jadwal, berkomunikasi, mengungkapkan perasaan, hobi dan berelaksasi, melakukan kegiatan yang disukai, mendengarkan musik, membaca buku, istirahat yang cukup, makan yang seimbang, konsumsi makanan yang bergizi, dan menghindari stres. Jadi untuk kesimpulannya yaitu stres dapat diatasi dengan berbagai macam cara. Yang pertama yaitu berolahraga, beraktivitas, berkomunikasi. Stres bergantung pada individu dan tingkat keparahan. Yang pertama itu dampak fisik, yaitu sakit kepala, ketegangan otot, gangguan pencernaan, penurunan sistem kekebalan tubuh, penyakit jantung dan stroke. Yang kedua yaitu dampak emosional, yaitu kecemasan, depresi, iritabilitas, perubahan suasana hati, kesulitan tidur. Yang ketiga yaitu dampak perilaku, perubahan pola makan, kecanduan alkohol atau obat-obatan, perilaku agresif. Yang keempat dampak sosial,
keretakan hubungan dengan orang lain, kesulitan berkomunikasi, penurunan kemampuan untuk berinteraksi sosial, kesulitan mempertahankan hubungan. Yang kelima yaitu dampak pada kinerja, yaitu penurunan produktivitas, kesulitan konsentrasi, penurunan kualitas kerja, serta kesulitan membuat keputusan. Berikutnya teman-teman yaitu contoh stres. Stres yang terjadi, yang pertama stres kerja, deadline proyek yang ketat, konflik dengan rekan kerja, beban kerja yang berlebihan. Yang kedua stres di akademik, ujian akhir semester, tugasnya menumpuk, persaingan dengan teman sekelas. Yang ketiga itu stres pribadi, yaitu masalah hubungan dengan pasangan atau keluarga, kehilangan orang yang dicintai, atau masalah keuangan. Yang keempat yaitu stres di lingkungan, kebisingan di tempat tinggal, polusi udara, kemacetan lalu lintas. Yang kelima yaitu stres kesehatan, yaitu penyakit kronis, cedera yang parah, dan kecemasan tentang kesehatan. Baik teman-teman, sampai di sini saja untuk video edukasi tentang stres. Sampai jumpa di video edukasi selanjutnya.